Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridaya dari kelompok B. Di sini saya akan interview jurnal yang berjudul Pengaruh Suhu Terhadap Perubahan Koefisien Partisi Teofilin dalam Pelarut N-oktanol Air. Pendahuluan. Aktivitas biologis suatu senyawa obat dalam sistem biologis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang penting adalah parameter hidrofobik atau lipofilik yang dikembangkan oleh Hans. Salah satu dari parameter hidrofobilik ini adalah koefisien partisi Buisman 1977. Koefisien partisi atau lipofilisitas bertanggung jawab terhadap aktivitas obat, sebab untuk dapat masuk ke dalam organ dan mencapai reseptor serta menimbulkan efek biologis, obat harus melewati paling tidak suatu seri daerah hidrofobilik atau fase lipoid atau biofase dan hidrofilik atau fase air atau eksobiofase. Molekul-molekul polar atau sulit menembus membran biologis dan mencapai tempat aksi. Molekul-molekul polar juga akan diekskresikan secara tepat dari sel target. Sebaliknya, senyawa yang bersifat non-polar akan lebih mudah menembus membran biologis antara lain karena adanya kesamaan lipofiliositas dengan fase lipid atau biofase. Rekso Hadipojo 1985. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun kelarutan obat-obat tersebut dalam air dan dalam oktanol sama-sama naik dengan naiknya suhu, namun kenaikan kelarutan dalam oktanol lebih besar dibanding kenaikan kelarutan dalam air. Karena polaritas obat-obat tersebut lebih mendekati polaritas oktanol daripada polaritas air. Selanjutnya, disarankan pula bahwa jika harga rasio kelarutan dalam lipid atau SO dan dalam air atau SW merupakan refleksi dari harga koefisien partisi atau P, maka harga koefisien partisi akan naik atau turun sesuai dengan besarnya perubahan suhu terhadap harga kelarutan dalam kedua pelarut. Literatur Vini et al. 1986 dan Ulvani dan Yalkowski 1981. Selanjutnya, persyaratan kondisi yang harus dipenuhi untuk uji koefisien partisi adalah antara kedua pelarut benar-benar tidak tercampur, bahan obatnya tidak mengalami disosiasi, kadar obatnya relatif kecil dan kelarutan obat pada masing-masing pelarut kecil. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka hasilnya adalah koefisien semu atau APC atau apparent partition coefficient yang ditentukan dengan persamaan di literatur Ritzel 1976. Dengan C2/1 adalah kadar obat dalam fase air mula-mula, sedangkan C2/2 kadar obat dalam fase air setelah dicapai kesetimbangan. A sama dengan volume fase air dan B sama dengan volume fase organik. Rekor penghitung koefisien partisi teoritis menggunakan terapan fragmentasi atau F yang dirumuskan dengan bersamaan sebagai berikut. Dengan F sama dengan tetapan fragmentasi hidrofobik lipofilisitas dari suatu konstituen dan merupakan bagian dari lipofilisitas total dari suatu struktur. A adalah jumlah dari faktor petunjuk kejadian dari argumen yang diberikan dalam struktur. Literatur Reker 1977. Teofilin berhasiat sebagai antispasmolitik atau vasodilator pada asma yang masih banyak ditulis dalam resep.
Kelarutannya dalam air dapat dikatakan sukar larut. Obat-obatan yang kelarutannya kecil dengan naiknya suhu kenaikan kelarutan dalam oktanol akan lebih besar dibanding kenaikan kelarutan dalam air, karena polaritas obat-obat tersebut lebih mendekati polaritas oktanol daripada polaritas air, sehingga akan meningkatkan koefisien partisinya. Yang kedua yaitu metodologi penelitian. Bahan teofilin, natrium hidroksida, natrium hidrogen fosfat yang semuanya berderajat farmasi. 1. Oktanol proanalisis, EMERT dan Aquades. Alat spektrofotometer UV vis Hitachi 150-20, termostat model DSB sampai 1000, timbangan analitik INABA, Seisakiso, pH dan pH meter atau IKMA. Penentuan koefisien partisi dilakukan dengan membuat kelarutan teofilin dalam dapar atau jenuh oktanol 0,1 mg/% sebagai larutan stok. Diambil sebanyak 5 kali 10 ml larutan stok dan dimasukkan ke dalam 5 buah flakon. Kemudian ke dalam masing-masing flakon ditambahkan 5,0 ml oktanol atau jenuh dapar dan diinkubasikan dalam termostat pada suhu 30,37 dan 40 derajat Celcius. Selama tidak kurang dari 4 jam, sampel diambil dari fase air dan diukur serapannya secara spektrofotometri pada panjang gelombang maksimum 295 nm. Pengenceran dilakukan dengan dapat fosfat pH 7,4 jenuh oktanol. Hasil dan pembahasan. Koefisien partisi secara sederhana didefinisikan sebagai perbandingan konsentrasi obat dalam fase lipoid dan fase setelah dicapai keseimbangan. Literatur Ritzel 1976. Karena koefisien partisi sukar diukur dalam suatu sistem hidup, maka biasanya ditentukan secara in vitro menggunakan N-oktanol air sebagai fase minyak dan larutan dapar fosfat pH 7,4 sebagai fase air. Literatur Nahradi 1985. Sistem oktanol air dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi suatu senyawa di antara fase organik dan fase air, karena sistem tersebut merupakan fase organik yang sangat kompleks. Selain itu, sistem oktanol air memiliki perbandingan hidrofil dan lipofil yang seimbang, sehingga hampir mendekati sistem biologi membran. Literatur Reker 1977. Pengaturan medium dapar pada pH 7,4 karena teofilin lebih stabil dalam dapar fosfat pH 7,4 dibanding pada pH yang lain. Ini berarti pada pH 7,4 kecepatan degradasi teofilin pengaruh medium paling kecil, sehingga diharapkan perubahan atau perbedaan kelarutan yang ada lebih disebabkan oleh perbedaan suhu. Berikut tabel hasil perhitungan koefisien partisi teofilin menggunakan tatapan fragmentasi dari Reker. Selanjutnya yaitu tabel koefisien partisi teofilin dalam pelarut oktanol air pada percobaan. Pada tabel 2 terlihat pada suhu 30 derajat Celcius kelarutan teofilin dalam oktanol 4,925 kali kelarutan dalam dapar fosfat pH 7,4. Sedangkan pada suhu 30 derajat Celcius kelarutan teofilin dalam oktanol 5,341 kali kelarutan dalam dapar fosfat, dan pada suhu 40 derajat Celcius kelarutan teofilin dalam oktanol 5,458 kali kelarutan dalam dapar fosfat. Ini berarti bahwa telah terjadi kenaikan kelarutan teofilin dalam oktanol 8,5%. Karena pengaruh perubahan suhu dari 30 derajat Celcius menjadi 37 derajat Celcius,
Sedangkan dari 37 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius telah terjadi kenaikan kelarutan teofilin dalam oktanol sekitar 2%. Hasil uji T pada P sama dengan 0,95 untuk pengaruh suhu terhadap perubahan koefisien partisi teofilin dalam pelarut oktanol air menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna. Besarnya energi atau delta H yang berlibat dalam proses partisi air. Besarnya energi delta H yang terlibat dalam proses partisi ini adalah 1,986 kcal atau mol. Energi entalpi delta H ditentukan dengan membuat plot logaritma koefisien partisi sebagai fungsi resiprok suhu mutlak I per T derajat K seperti tersaji pada tabel 3 berikut, sehingga akan diperoleh slope sebesar delta H atau 2,303 R. Berikut tabel hubungan suhu mutlak dengan log P teofilin. Dari hasil tersebut dibuat persamaan regresi lincar dan diperoleh persamaan Y sama dengan min 434,04x plus 2,125 atau R sama dengan 0,9959. Harga delta H dihitung dengan mengalihkan harga slope yang diperoleh dengan angka 2,303 dan 1,987 kal atau mol. Karena delta H bernilai positif, berarti proses partisi yang terjadi merupakan proses endotermik, artinya selama proses partisi berlangsung, terjadi penyerapan energi oleh molekul teofilin, sehingga kelarutan teofilin atau terutama dalam oktanol akan naik dengan naiknya suhu percobaan. Teofilin sebagai solut atau zat terpartisi merupakan devirat saktin yang mempunyai polaritas lebih rendah daripada larutan dapar, fosfat, dan hampir sebanding dengan polaritas oktanol. Oleh karena itu, teofilin lebih larut dalam oktanol daripada dalam dapar. Interaksi atau gaya tarik menarik antara molekul-molekul teofilin dan oktanol lebih besar daripada teofilin terhadap air, sehingga koefisien partisi teofilin dalam pelarut oktanol lebih besar daripada 1. Perbedaan koefisien partisi antara teori dengan percobaan kemungkinan disebabkan faktor yang tidak dapat diperhitungkan secara teoritis seperti suhu dan pH lingkungan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. 1. Suhu memengaruhi harga koefisien partisi teofilin dalam pelarut oktanol air. Koefisien partisi teofilin naik dengan naiknya suhu percobaan. Harga koefisien partisi teofilin dalam oktanol air pH 7,4 pada suhu 30,37 dan 40 derajat Celcius berturut-turut 4,925, 5,341 dan 5,458 dengan perbedaan yang bermakna. Yang kedua, hasil percobaan koefisien partisi teofilin lebih kecil dibanding hasil perhitungan teoritis menurut Reker. Tetapan termodinamik partisi teofilin delta H bernilai positif. Berarti proses partisi yang terjadi merupakan proses endotermik. Demikian review pengaruh suhu terhadap perubahan koefisien partisi teofilin dalam pelarut N-oktanol air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.